Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Li Apin, calon guru penggerak angkatan 5. Saya mengajar di SMP Negeri 65 Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2.A.5 tentang pemimpin pembelajaran. Saya didampingi dengan pengajar praktek Ibu Lenita dan dengan fasilitator Ibu Heni Fredika. Di dalam modul ini saya disuruh melihat sebuah video yang sudah ditayangkan di modul 3.2 ini, dan dari video itu saya diminta untuk menuliskan visi dari sekolah itu, terus yaitu prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru tersebut di dalam video, dan apa saja yang menjadi modalnya dan apa saja yang menjadi rencananya sehingga terjadi sebuah perubahan, yaitu tentu dengan menggunakan bagan bakja. Berikut pertanyaannya. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Setelah saya melihat video itu, maka visi dari sekolah guru tersebut mengabdi adalah mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi di video itu seorang guru di sebuah SD ingin mengajak muridnya untuk menciptakan atau mewujudkan suatu lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman ketika murid-muridnya atau peserta didik berada di dalam ruang kelas tersebut. Selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video itu? Setelah saya menonton video itu, jadi prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru tersebut adalah mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik untuk meningkatkan minat belajar mereka. Jadi guru itu berusaha mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman bagi peserta didiknya, bagi muridnya, sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan kreativitas inovasi daripada murid-muridnya guru tersebut. Lanjut, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Setelah saya amati, maka timbul sebuah pertanyaan utama. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan? Jadi di dalam video tersebut guru itu menggunakan tahapan, yaitu sebuah tahapan bakja, yang mana guru tersebut mengajak murid-muridnya, guru sebelum membuat pertanyaan, terus guru itu mengambil pembelajaran, terus guru itu mengajak muridnya untuk menggali mimpi, terus guru itu juga mengajak muridnya untuk menjabarkan rencana, dan terakhir guru tersebut mengajak muridnya untuk mengatur eksekusi agar ruang kelasnya jadi ruang kelas yang menyenangkan dan nyaman untuk dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama dilakukan dalam tahapan bakja dalam video tersebut adalah B, buat pertanyaan. B-nya adalah buat pertanyaan. Jadi pada bagian ini di mana guru tersebut memberikan sebuah pernyataan tentang penyemangat belajar. Jadi guru tersebut membuat sebuah pertanyaan tentang penyemangat belajar. Setelah itu peserta didiknya diminta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan penyemangat belajar tersebut. Ada beberapa peserta didik yang mengacung tangan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan gurunya, yaitu kelas yang nyaman, kelas yang indah, kelas yang tertib. Itu yang pertama, buat B-nya. Terus yang A-nya adalah ambil pelajaran. Di dalam video tersebut pada bagian ambil pelajaran, di mana guru
menyuruh atau meminta peserta didik atau muridnya untuk mengunjungi kelas lain dan mengamati suasana kelas tersebut. Setelah itu dilakukan dengan melakukan diskusi. Nah, jadi sebelum kelas itu terbentuk, kelas lain sudah ada yang terbentuk. Nah, gurunya tersebut menyuruh peserta didiknya yang di kelasnya itu untuk melihat-lihat kelas lain, kelas baik di kelas di bawahnya maupun di kelas di atasnya. Jadi setelah mereka mengamati apa yang mereka mengamati, mereka tulis. Lalu mereka lanjut untuk mendiskusikan bagaimana membuat suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman. Terus di G-nya, di bagian G-nya adalah gali mimpi. Nah, di gali mimpi ini guru tersebut meminta atau menyuruh peserta didik membayangkan suasana kelas impian mereka. Setelah itu peserta didik membuat sketsa tentang suasana kelas impian dan kemudian mempresentasikan di depan kelas oleh kelompok masing-masing. Nah, jadi gurunya membuat kelompok, terus mereka disuruh membayangkan, gali mimpi. Seperti apa sih suasana kelas yang mereka impikan? Setelah selesai membayangkan, nah, guru tersebut meminta murid-muridnya untuk membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, maka guru tersebut pun meminta daripada murid-muridnya berdasarkan kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil sketsa dari membayangkan impian kelas yang mereka inginkan. Bagian bagja di bagian J-nya, jabarkan rencana. Nah, di sini pada bagian ini guru bersama peserta didik membuat daftar hal apa yang harus dilakukan. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Jadi di video itu seorang guru membuat daftar listnya apa saja yang harus dilakukan. Setelah listnya terbuat, dan guru itu juga langsung membagikan tugas ini pada masing-masing kelompok untuk agar segera di action atau dilakukan. Di bagian bagja di penghujungnya adalah A, atur eksekusi. Nah, di sini di bagian akhir ini guru tersebut meminta setiap kelompok mengerjakan tugas yang telah diberikan di bagian jabarkan rencana tadi, yaitu menata ruang kelas agar lebih menarik dan peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Nah, jadi mereka eksekusinya aja, waktunya, kapan pelaksanaannya sudah diatur di video itu. Tentu diskusinya antara murid dan guru atau peserta didik dan guru, apa saja yang harus dilakukan berdasarkan kelompok masing-masing yang telah dijabarkan rencananya di awal tadi. Lantas, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Jadi, gambaran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video itu adalah peran pemimpin yang tergambar dari tayangan video tersebut adalah di mana seorang guru mampu memberdayakan kemampuan peserta didik dalam hal menganalisa, menggambar, dan bercerita. Selain itu, guru tersebut mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan nyaman. Lantas, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Jadi, modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam video tersebut adalah kreativitas peserta didik. Hal ini terlihat di mana peserta didik mampu membuat sketsa kelas impian dan membuat hiasan dinding. Artinya, memanfaatkan modal sumber daya manusia yang ada di kelas itu, memanfaatkan juga kondisi kelas itu seperti apa, memanfaatkan juga fisik kelas itu, memanfaatkan barang-barang fisik yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah semangat peserta didik. Hal ini terlihat di mana peserta didik antusias dalam membenahi kelas mereka agar menjadi kelas yang menyenangkan dan nyaman untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan dalam hal sarana dan prasarana terlihat bahwa sudah ada kelas yang lain yang sudah memiliki ruang yang nyaman sehingga bisa dijadikan sebagai inspirasi peserta didiknya. Terlihat juga dalam video tersebut
dengan memanfaatkan meja yang tidak terpakai yang kemudian dijadikan sebagai tempat buku. Selanjutnya adalah tersedianya dinding yang masih kosong yang nantinya akan ditempelkan hiasan kecil hasil kreativitas para peserta didiknya. Jadi di dalam video itu banyak sekali aset-aset atau modal-modal, terutama modal sumber daya manusianya, modal fisiknya dengan kelas yang dindingnya masih kosong, dengan meja yang tidak terpakai. Mereka membuat tempat buku di meja itu untuk ruang literasi dengan dinding ditempel-tempel, terus modal fisik lain dengan bahan kardus dan sebagainya. Mereka berkreativitas, berinovasi, membuat sebuah hiasan agar kelas itu terlihat indah, semangat, semarak, dan menyenangkan ketika masuk di kelas itu untuk melakukan proses belajar mengajar. Modal atau akses modalnya adalah barang-barang di sekitarnya yang tidak memerlukan modal banyak atau dengan sederhana, dengan bagian sederhana maka menjadi sebuah kelas yang diimpi-impikan oleh peserta didik dan guru tersebut. Demikian penjabaran yang saya jabarkan dalam tayangan video di modul 3.2.A.5 ini. Ini tentang bagan bakja dan aset modal yang ada, mengelolanya bagaimana menjadi sebuah kelas impian, mewujudkan sebuah kelas impian yang nyaman. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.